والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من مكة يا محمد. Sesungguhnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang-orang yang memberikan cermin kepada kita dalam banyak sisi. Ada di antara mereka yang mengajari kepada kita bagaimana tentang membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Di antara mereka mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah semaksimal mungkin, puasa, baca Quran, dan mungkin juga bersedekah. Nah, ada juga di antara sahabat Nabi yang kita belajar tentang sebuah keteguhan dalam memegang prinsip, memegang rahasia, sampai kemudian nafasnya terhenti, dia tetap memegang rahasia tersebut. Sahibu sirri Rasulillah. Inilah tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di antara serial orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi yang digelari dengan memegang rahasia Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Bermula dari kisah ketika terjadi perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, saat pasukan Ahzab 10.000 tentara mengepung Madinah, dan atas usul Salman Al-Farisi kemudian baginda Rasul membenting Madinah bagian utara, bagian utara kota Madinah dengan parit, dan karenanya perang ini juga disebut dengan perang parit atau perang Khandaq. Lebih dari 25 hari lamanya pasukan sekutu pimpinan Abu Sufyan bin Harb dari kafir Quraisy ini mengepung Madinah, dan puncaknya mereka gagal. Pada detik-detik yang menentukan itu, di mana kaum muslimin butuh informasi tentang kondisi musuh, karena dalam sebuah peperangan, teman-teman sekalian, mengetahui kondisi musuh itu adalah separuh kemenangan. Ketika kita mengetahui kondisi musuh, artinya kita sudah memegang separuh kemenangan. Seperti saya ingat pesantren atau pesan Pak Ustadz dulu di pesantren yang mengatakan bahwa fahmu su'ali nisful ijabah. Memahami soal pertanyaan itu adalah separuh jawaban. Luar biasa. Nah, Rasulullah ingin mengetahui kondisi musuh yang ada di seberang sana, di luar Madinah Al-Munawwarah. Mesti dipilih seorang sahabat Nabi yang kuat memegang prinsip, mampu menjaga rahasia, dan tidak melencengkan perintah. Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Rasul, cukup bangkit. Anda menyusup. Jadi kalau kita bicara tentang pentingnya dunia intelijen, maka Rasulullah sudah memulai prosesnya. Pentingnya dunia intelijen. Anda masuk ke tengah-tengah jantung musuh, kata Rasul. Ini risiko. Ditangkap, dibunuh. Sebuah misi yang sangat berat. Anda masuk ke jantung musuh, kata Rasulullah, serap informasi penting sebanyak mungkin, kata Rasul. Dan jangan lakukan yang lain. Tugas Anda hanyalah menyerap informasi sebanyak mungkin dari mereka, terutama informasi yang penting. Sebuah amanah yang luar biasa, penting, dan di satu sisi juga adalah amanah yang sangat berbahaya. Sedikit saja meleset, maka nyawa taruhannya. Maka dengan kemampuan intelijennya,
Huzaifah ibn Yaman ini, teman-teman sekalian, dia menyusup masuk ke jantung musuh, dan pada malam hari yang sangat menentukan itu, ya, ketika Abu Sufyan bin Harb mengumpulkan orang-orang pentingnya, ya, untuk membicarakan hal-hal penting yang akan mereka lakukan saat itu, dan jangan sampai ketahuan oleh musuh, yaitu Rasulullah SAW. Huzaifah mampu masuk ke tengah-tengah mereka tanpa diketahui. Nah, jadi ini disebut dengan bagaimana membangun kemampuan menyamar. Ini penting, ya, kemampuan bagaimana dia menyamar. Maka dia masuk ke tengah musuh. Kata Abu Sufyan, kita akan bicarakan hal yang sangat penting, dan pastikan tidak ada penyusup di tengah-tengah kita. Bayangin, ini seorang Abu Sufyan yang juga sangat detail dan sangat teliti. Pastikan Anda mengenal siapa yang berada di samping Anda. Ini rahasianya. Maka dengan kemampuannya, Huzaifah kemudian buru-buru bertanya kepada orang yang sebelah kanannya, dan bertanya juga dengan orang yang sebelah kirinya. Jadi dia tidak sempat ditanya. Ini sehingga Abu Sufyan pun menyampaikan hal-hal penting yang sangat rahasia, dan terakhir kata Abu Sufyan, sudah, kita tidak punya apa-apa lagi. 25 hari lebih kita ke Madinah, saatnya kita balik. Izhabu, pergi, dan saya akan pergi dari sini. Dan ini adalah informasi yang sangat penting. Maka pulanglah Huzaifah bin Yaman menemui baginda Rasul SAW dan menyampaikan hal ini, rahasia yang sangat penting ini. Dan andai dia tidak bisa menahan diri, Huzaifah sendiri mengatakan waktu itu, andai saya tidak bisa menahan diri dan tidak ingat dengan pesan Rasulullah, saya bisa, kalau dia mau, mengambil tombak dari salah seorang di antara mereka dan membunuh Abu Sufyan bin Harb. Demikian kira-kira kata Huzaifah bin Yaman. Tapi tidak. Ini disebut dengan melaksanakan tugas, teman-teman sekalian, sesuai dengan yang diperintahkan. Walaupun ada kesempatan lain yang mungkin menurut kita lebih baik, tapi tidak kita lakukan, karena bukan itu tugas kita. Tugas Huzaifah bin Yaman adalah menyerap informasi sebanyak mungkin dan bukan membunuh musuh. Andai pun dia berhasil membunuh musuh, misalnya, maka itu justru akan menyalahi perintah Rasulullah, dan mungkin akan misi mereka akan berantakan. Maka pulanglah Huzaifah dengan mengemban misi rahasia dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nah, pelajaran bagi kita hari ini juga demikian. Umat Islam, teman-teman sekalian, harus ada orang-orang yang seperti ini, yang bisa mengetahui informasi musuh sebanyak mungkin. Apalagi dunia sudah luar biasa hari ini. Kita harus bisa membedakan mana yang proyek intelijen sehingga kita tidak jatuh ke jurang yang salah, dan mana kejadian yang di-create, apalagi sekarang wabah Quran seperti ini, kita harus tahu betul mana yang bagian dari grand strategi musuh untuk mengacak-acak umat Islam, tapi mana yang memang kejadian alam yang tidak bisa dihindari. Dan dalam dunia politik Islam sekarang juga demikian. Umat Islam harus ada yang menjadi politikus yang kemudian masuk ke jantung-jantung kekuasaan dan mewarnai negeri ini. Kembali ke Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman diuji oleh Allah SWT dalam perang Uhud bersama ayahnya. Dia ikut perang bersama Rasulullah SAW. Namun kecamuk perang yang luar biasa yang kemudian menyebabkan 70 di antara kaum muslimin syahid pada waktu itu. Ketika pasukan Rumat menyalahi, atau tepatnya lupa dengan pesan Rasulullah, mereka turun dari Bukit Rumat sehingga benteng pertahanan mereka dari belakang jebol. Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu menyerang kaum muslimin dari belakang, dan mereka tidak bisa mengelak. Bahkan pada saat itulah Huzaifah ibn Yaman ini kehilangan ayahnya. Nah, bagaimana kisah Huzaifah ibn Yaman ini kehilangan ayahnya? Siapakah yang telah membunuh ayahnya? Kita akan bahas pada sesi berikutnya. Tetap bersama kami, jangan lupa. Huzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, dan di perang Uhud dia sempat kehilangan ayahnya, yang sedikit membuat sesak. Dan kemudian sebagai manusia kecewa adalah ayahnya ini, teman-teman sekalian, terbunuh di tangan kaum muslim. Luar biasa, karena carut marut peperangan yang tidak bisa diprediksi. Mereka tidak akan menyangka kondisi tersebut. Mereka ada yang lari kalang kabut, menebaskan pedang tanpa arah, dan mereka tidak sadar telah membunuh teman mereka sendiri, yaitu ayah dari Huzaifah ibn Yaman. Nah, usai peperangan, Rasulullah kemudian mendatangi Huzaifah ini, dan dalam hukum Islam bahwa salah bunuh ini tidak dibunuh juga, tidak berlaku hukum qisas. Artinya
al-qatlu bil qatli, membunuh dengan membunuh itu kalau membunuh sengaja. Ini kan tidak sengaja. Jadi kaum muslimin tidak sengaja membunuh ayahnya Hudzaifah ini. Namun dia tetap diberikan sanksi. Apa itu? Membayar diat. Ya, 100 ekor unta. Maka kata Rasulullah, ya Hudzaifah, kami akan menyiapkan bagi anda dan keluarga 100 ekor unta lantaran ayah anda terbunuh dalam perang Uhud ini tanpa sengaja oleh kaum muslimin. Kata Hudzaifah bin Yaman, tidak perlu ya Rasul. Saya sudah memaafkan ya, para sahabat. Saya sudah memaafkan mereka, sikap yang luar biasa. Walaupun dia kecewa ayahnya terbunuh, tapi kemudian dia memaafkan. Dan ini ajaran Islam yang luar biasa. Karena kalau kita bicara tentang hukuman membunuh, ya, yang kemudian dianggap kejam, dianggap sadis dalam Islam, ya tidak. Karena tidak semua orang yang membunuh harus dibunuh lagi, tidak. Ya, ada yang bayar diat saja, bahkan bisa jadi dia dimaafkan sama sekali lantaran ketidaksengajaan atau karena faktor lainnya. Hudzaifah bin Yaman diberikan usia yang panjang oleh Allah SWT bersama ya Rasulullah dalam semua peperangan. Ya. Dan kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, maka dia juga membersamai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan tetap dengan prinsipnya. Dan ada satu hal menarik, ya, pesan Rasulullah kepada Hudzaifah ini, bahwa Rasulullah pernah memberikan catatan orang-orang munafik yang ada pada waktu itu. Kata Rasulullah kira-kira maknanya, ya Hudzaifah, ini catatan orang-orang munafik. Tapi ingat, jangan pernah bocor kepada siapapun. Jadi jangan pernah bocor. Hudzaifah memegang penting rahasia ini. Dia sebagai sahibus sirri Rasulullah, memegang rahasia Rasulullah. Sampai kemudian pada saat-saat berikutnya ketika Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, masa pemerintahan Umar, gitu kan? Umar penasaran, maka dia mendatangi Hudzaifah, ya Hudzaifah, saya mendengar bahwa Rasulullah pernah ya, mendatangi dan kemudian mengatakan kepada anda ya, nama-nama orang-orang munafik. Ya, apakah ada di antara kami, di antara para pengurus begitu gara-gara ya, para pejabatku ini ada orang munafik? Ada, kata Hudzaifah, ada. Siapa? Kata Umar Khattab, oh tidak bisa, karena saya telah berjanji kepada Rasulullah dan Rasulullah meminta kepada saya untuk memegangnya. Saya tidak akan mengatakan. Maka sampai sekarang teman-teman jangan nanya siapa laki-laki yang dimaksud oleh Hudzaifah, karena nggak pernah disampaikan kepada kita, ya, tidak pernah diriwayatkan oleh kita. Tapi Umar tidak kalah cerdas. Umar cerdas luar biasa. Setiap kali ada orang yang meninggal dunia, maka Umar melihat Hudzaifah ibn Yaman. Manakala Hudzaifah ibn Yaman ikut mensolatkan orang tersebut sholat jenazah, Umar ikut. Tapi kalau Hudzaifah tidak mau mensolatkan, tidak mau ikut sholat orang ini, maka Umar tidak ikut, karena ini adalah orang munafik. Ini suatu kecerdasan yang dahsyat. Karena walaupun dipaksa sekalipun, Hudzaifah nggak akan bicara. Dia tetap memegang rahasia Rasulullah SAW. Dan pada akhir kisah, ya, Hudzaifah ibn Yaman ini diangkat oleh Umar bin Khattab, ya, ista'malahu Umar alal Madain. Dia diangkat untuk menjadi semacam wali kota Madain. Ini kota yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Setelah Qadisiyah, kota penting di Persia dulu, kota Madain, ya, hatta mata ba'da qatli Utsman wa ba'da bai'ati Ali bi 40 yawman. Dalam riwayat dikatakan dalam Isabah fi Tarikh Sahabah, dia tetap menjadi ya, pejabat di wilayah Madain tersebut, ya, sampai kemudian masa terbunuhnya syahidnya Utsman bin Affan, dan kemudian terpilihlah Ali bin Abi Thalib, ya, 40 hari kemudian setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Hudzaifah ibn Yaman meninggal dunia, ya, meninggal dengan penuh kesederhanaan. Walaupun dia pejabat, tapi hidupnya penuh dengan kesederhanaan, ya. Dan selain itu juga, atau kendati demikian, dia tetap ikut beberapa peperangan di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita perlu sosok seperti Hudzaifah ibn Yaman ini, ya, seorang pemegang rahasia dan sekaligus intel Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dalam kisah berikutnya. Tetap bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.